Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Saya sampaikan juga salam kepada seluruh warga di seluruh dunia. Greetings to Indonesian history from Sulawesi Islam. Please like, share, and comment all video channel. Thank you. Pemirsa yang budiman, di sini saya akan memaparkan sebuah sejarah lokal yang terjadi di Pulau Celebes, yaitu perbentengan Tamungkudena. Apa atau siapa perbentengan Tamungkudena itu? Perbentengan Tamungkudena adalah sebuah benteng yang terdapat di sepanjang Pulau Celebes. Dia memiliki sejarah yang begitu pesohor. Perbentengan Tamungkudena adalah sebuah perbentengan yang betul-betul ada di dalam pertengahan peraduan kerajaan besar, kerajaan Lubuh dari wilayah selatan dan kerajaan Sigi dari wilayah utara. Kemudian, apakah perbentengan Tamungkudena ada di pihak pengaruh kerajaan Lubuh atau bekerja sama dengan kerajaan Sigi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah? Ini menarik. Dalam sejarah yang kami teliti, kami kaji secara ilmiah, kami memaparkan hal-hal yang belum dipaparkan oleh buku-buku yang telah tertulis sepanjang abad ini. Tahun 1865, di pertengahan abad ke-19, terdapatlah seorang peneliti dari VOC didatangkan di negeri Sulawesi Tengah. Beliau meneliti pusat wilayah negeri itu atau pusat sejarah wilayah negeri Sulawesi Tengah yang terdapat di negeri wilayah Danau Poso. Lalu 4 tahun kemudian didatangkan lagi peneliti kedua bernama B.J. Michelson yang datang dalam tahun 1869. B.J. Michelson lah yang banyak membuka tabir persejarahan benteng Tamungkudena, termasuk peradaban budaya dan adat di seluruh wilayah negeri Danau Poso. Namun sayangnya, kedua peneliti ini belum secara cermat, belum secara gamblang menjelaskan apa dan bagaimana perbentengan Tamungkudena hubungannya dengan wilayah negeri Danau. 27 tahun kemudian diutuslah peneliti yang ketiga, seorang Sendeling plus seorang etnolog bernama Asekruit. Asekruit datang dengan perjalanan kilatnya di tahun 1891. Lalu ia pulang ke negerinya, lalu melalui Gubernur Jenderal Belanda yang ada di Batavia, dimasukkan Asekruit dalam pemerintahan Belanda yang ada di Pulau Celebes bagian utara, yaitu Residen Manado. Dan Residen Manado bersama-sama dengan asisten Residen Gorontalo membawa Kruit dengan kapal api di tengah-tengah negeri Poso, yaitu di Teluk Tomina. Maka Kruitlah yang memetakan struktur datu-datu, bahkan seluruh kekuasaan raja-raja di tanah Poso, termasuk di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Hubungannya dengan kekuatan kerajaan Kedatuan Lubuh dari wilayah Sulawesi bagian selatan yang begitu amat kuat memegang kekuasaannya di wilayah Sulawesi Tengah.
Namun disayangkan juga penelitian Asekruit di dalam bukunya yang ditulis di awal abad 20 berjudul asli Bahasa Poso Pamona Baree Wawon Tanah. Ini pun belum secara gamblang, secara teliti mengisahkan sejarah perbentengan Tamungkudena itu sendiri. Lalu ada lagi buku dari Asekruit yang lain. Ini berbicara masalah peradaban, budaya, dan adat. Buku ini berjudul asli Van Hiden tot Christen. Kruit banyak mengisahkan peradaban budaya adat wilayah Tanah Poso dengan segala peradabannya. Belum juga berbicara perbentengan Tamungkudena secara cermat. Lalu disusul lagi dengan buku setelahnya yang ditulis oleh D.S. Jan Kruit, adalah anak dari Dr. Asekruit, berbicara persejarahan di akhir abad 19 hingga di awal abad 20. Ini pun belum cukup untuk memberitakan secara gamblang tentang kejayaan persejarahan perbentengan Tamungkudena yang ada di wilayah negeri Danau. Kami juga mencari referensi lain. Ada beberapa buku-buku terdahulu yang ditulis oleh orang-orang lokal di Sulawesi Tengah. Seperti ini adalah buku yang membicarakan ketokohan raja-raja, kepala-kepala suku di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ini pun belum cukup menjadi referensi tentang persejarahan benteng Tamungkudena. Adapun buku-buku lain yang kami tidak sebutkan di sini, seperti ini misalkan, ini banyak berbicara masalah sejarah lokal yang ditulis oleh masyarakat pribumi Tanah Poso sendiri, tetapi juga belum secara gamblang menceritakan persejarahan benteng Tamungkudena. Pemirsa, inilah yang membuat saya tertarik. Setelah saya menyelesaikan penulisan buku sejak tahun 2001, lalu saya kembangkan penulisan buku itu di dalam sebuah makalah, dan ini belum dicetak. Ini berbicara tentang sejarah peradaban Pamona Baree, yaitu gambaran suku Poso Pamona dari segi silsilah, budaya, agama, animisme, adat, politik, dan okultisme. Lalu buku berikutnya kami mengeluarkan sebuah tulisan sejarah Pamona Baree di dalam tahun 2018. Kami mengawali sejarah perbentengan Tamungkudena dari buku ini. Tetapi di tahun 2019 kami melihat masih belum kuat referensi yang ada di dalam buku ini, sehingga dari sejak 2018 Maret hingga tahun 2020 ini, selama 3 tahun lebih, kami menjejaki persejarahan perbentengan Tamungkudena, hubungannya dengan Kerajaan Kedautuan Lubu, Kerajaan Sigi yang ada di bagian utara Sulawesi Tengah, termasuk seluruh kerajaan-kerajaan kecil di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Maka kami menghasilkan buku yang terbaru kami sebanyak 6 bab dan ratusan anak judul. Inilah yang kami akan ceritakan di dalam persejarahan Tamungkudena di dalam video-video kami selanjutnya. Menarik pemirsa, perbentengan Tamungkudena bukan saja perbentengan yang berada di wilayah negeri Danau Poso, tetapi kepesohoran perbentengan Tamungkudena dia melalui 3 fase
babak sejarah. Kami juga menambahkan referensi-referensi yang akurat bahwa sejarah Tanah Poso ini telah dituliskan oleh senior-senior yang telah terdahulu menuliskan sejarah Tanah Poso. Tetapi sayangnya persejarahan Benteng Tamung Kudena yang kami kaji ini belum secara gamblang dituliskan. Asekure pun hanya menyinggung persejarahan Benteng Tamung Kudena, tetapi tidak menggambarkan secara detail. Kami dalam penulisan ini, kajian kami sangat memperhatikan kajian ilmiah, seperti sumber lisan, yaitu kami mewawancara banyak tokoh-tokoh leluhur yang masih hidup sampai saat ini, bahkan turunan-turunan tokoh-tokoh sejarah. Kami mewawancara mereka sebagai sumber lisan. Kami mendapatkan oral history dan oral tradisional melalui sumber lisan ini. Yang kedua, kami juga mencari sebanyak-banyaknya sumber tertulis, yaitu written source, karena ini penting dalam penulisan sebuah sejarah ilmiah. Yang ketiga, kami juga sangat memperhatikan sebuah kekuatan dalam persejarahan. Kami memberikan fakta narasi kami melalui sumber benda, yaitu fakta-fakta sejarah yang kami paparkan dan kami tunjukkan, kami buktikan guna memperkuat sejarah dan narasi kami. Perlu juga kami sampaikan sesuatu yang berbeda dari tulisan kami. Kami juga mendapatkan dokumen asli dari para founding father yang hidup di zaman sejarah itu. Kami memegang dokumen-dokumen asli itu yang membuat tulisan sejarah kami ini begitu lain dari sejarah-sejarah yang pernah dituliskan sebelumnya. Kami juga akan menunjukkan bahwa referensi-referensi yang sangat berkaitan, yang sangat detail dan faktual, kami mengambil sejarah-sejarah sumber tertulis seperti dokumen kelurahan kami, Kelurahan Sawidako, yaitu dokumen persejarahan Benteng Tamung Kudena di awal abad 21. Lalu juga kami mempunyai juga dokumen sejarah yang valid, yang otentik, seperti tulisan langsung berbahasa lokal Pamona Barae dari kesaksian para pelaku sejarah yang dilegitimasi oleh pemerintah Kelurahan Sawidako. Ini bukti otentik dari persejarahan Perbentengan Tamung Kudena, dan kami tambahkan juga dari catatan-catatan sejarah yang ditulis pelaku sejarah langsung. Inilah bukti-bukti yang kami andalkan, tidak hanya berdasarkan tulisan-tulisan para peneliti Belanda, yaitu J.C. WDA Vedelwijk atau Wanderwijk 1865, lalu peneliti Belanda Venema, lalu peneliti Belanda B.J. Michelson, lalu 27 tahun kemudian datanglah peneliti yang berikutnya, yaitu Asekure dalam bukunya Wawon Tanah, tetapi juga oleh Dr. Ardiani yang datang tahun 1865. Tapi kami mengandalkan sumber-sumber lisan, sumber lokal yang otentik, faktual,
dan itu menjadi kekuatan dalam narasi sejarah kami. Oke pemirsa, akhir kata kami ingin mengangkat sebuah sejarah lokal yang sama dengan seluruh narasi-narasi sejarah lokal di negeri ini yang wajib dan layak kita pelajari dan kita ambil hikmahnya di abad 21 ini. Karena seperti kata-kata para founding father, mengingat sejarah adalah menata masa depan. Akhirnya saya, Calvin Bobby Kolu, dari Pulau Celebes, tengah negeri Nusantara, memberi salam Pamona Poso Baraya. Maroso, Sintu Maroso.